Langsung dikonfirmasi Ketua Umum PSSI dan keluarga sudah setuju Timnas Indonesia datangkan bek senilai 69 miliar rupiah. Selain bek 69 miliar rupiah, Erick Thohir juga bocorkan striker nomor 9 asli untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya Jay Itzes akan berduet dengan pemain kelas Eropa di Timnas Indonesia. Bawa-bawa Jordi Amat, Justin Hubner jelaskan insiden penalti saat lawan Irak. Profil sosok pesaing Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Justin Hubner curhat soal insiden penalti Timnas Indonesia vs Irak. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner berbicara tentang insiden penalti saat melawan Irak. Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia harus menelan kekalahan. 2 gol yang bersarang di gawang Hernando Ari berasal dari kesalahan pemain tim Garuda sendiri, salah satunya akibat handball yang dilakukan oleh Hubner di kotak penalti. Akibat handball tersebut, Irak berhasil mencetak gol lewat eksekusi penalti Aiman Hussein pada menit ke-54. Meskipun Hubner merasa bahwa secara keseluruhan dia bermain bagus dalam pertandingan tersebut, kesalahan tersebut memaksa Irak unggul. Menurut Hubner, saat insiden terjadi, dia melihat bola yang akan dihalau oleh Jordi Amat. Namun, Jordi gagal mengantisipasinya. Ya, menurutku aku memainkan permainan yang bagus sampai saat penalti handball saya. Saya pikir Jordi akan menyundul bola, tetapi dia kemudian melompat ke bawah, kata Justin Hubner di kanal YouTube Prestige Productions. Pemain Cerezo Osaka ini menegaskan bahwa dia tidak ingin menyalahkan Jordi. Menurutnya, penalti saat melawan Irak memang kesalahannya. Dia juga gagal bereaksi saat bola tiba-tiba mengarah ke tangannya. Saya tidak menyalahkan dia dalam kurung, Jordi, pada akhirnya itu adalah kesalahanku. Saya tidak menyangka bola akan mengarah ke tanganku dalam sepersekian detik. Tentu saja kesalahan saya pada akhirnya dan saya terima, ujarnya. Hubner menyadari bahwa sebagai bek, kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi tim. Sebagai seorang bek, jika Anda melakukan satu kesalahan, itu bisa berupa gol, kartu merah, atau pelanggaran tambahnya. Erick Thohir bocorkan penyerang naturalisasi baru Timnas Indonesia. Pandit senior Roni Pangemanan mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tentang kemungkinan naturalisasi Ole Romeni untuk Timnas Indonesia. Ole Romeni disebut-sebut akan menjadi penyerang baru Timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Ole Romeni bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dan dinilai bisa memperkuat lini serang Timnas Indonesia yang kurang impresif. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia di putaran ketiga ini. Kehadiran pemain berusia 23 tahun ini diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa untuk Timnas Indonesia. Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal naturalisasi Ole Romeni kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ole Romeni sudah masuk radar Erick Thohir dan proses naturalisasinya sedang diupayakan. Hanya tersisa 2 bulan sebelum laga pertama putaran ketiga, sehingga upaya ini harus segera berhasil. Pak Ketua dalam kurung Erick Thohir mengatakan bahwa Romeni sudah masuk radar dan sedang diusahakan agar prosesnya berhasil, ujar Bung Ropan dalam channel YouTube-nya pada Minggu 16 Juni 2024. Bung Ropan menambahkan bahwa kehadiran Ole Romeni yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu Timnas Indonesia dalam mengkonversi setiap peluang menjadi gol.
Kita butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita masih lemah dan itu masalah utama kita di tim nasional, katanya. Selama ini Sintayong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun Struijk yang bermain untuk ADO Den Haag lebih cocok di posisi sayap. Para penyerang muda Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Rafael Struijk, tapi dia bukan tipikal nomor 9 yang baik dan lebih cocok bermain sebagai flank. Pemain Liga 1 seperti Malik Rizaldi atau Dimas Drajat memang rising start, tapi itu belum cukup. Jadi menurut saya perlu mendatangkan pemain yang lebih baik, ucapnya. Keluarga sudah setuju pemain 69 miliar dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan sedang berusaha agar pemain bernilai 69 miliar rupiah bersedia membela timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi tim kuat di Asia. Banyak pihak berharap PSSI bisa menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Bung Ropan sudah mencari informasi mengenai hal ini kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya menanyakan kepada Ketua Umum PSSI, Pak Ketum bilang ada tapi tidak berbicara detail, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube pribadinya. Salah satu nama yang muncul adalah Kevin Dix. Pemain yang pernah bermain di Liga Champions ini sedang dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix sendiri dikabarkan sudah lebih terbuka terhadap kemungkinan ini, terutama karena dia belum dipanggil oleh timnas Belanda. Saya tanya tentang Kevin Dix. Pak Ketum bilang dia masuk dalam radar dan sedang diusahakan, ujar Bung Ropan. Keluarganya sudah membuka diri dan dia belum dipanggil dari timnas Belanda. Pak Erick sedang berusaha melobi, tambahnya. Selain Kevin Dix, nama lain yang mencuat adalah Ole Romani. Pelatih Sintayong membutuhkan tambahan striker dan PSSI mengatakan bahwa Ole Romani masuk dalam radar mereka. Pak Ketua bilang tetap masuk dalam radar mereka. Sekarang sedang diupayakan agar berhasil tugasnya. Jay Itzes akhirnya akan berduet dengan bek elite Eropa. Bek timnas Indonesia Jay Itzes tidak lama lagi akan memiliki tandem pemain grade A Eropa yang pernah bermain di Liga Champions. Jay Itzes merupakan salah kunci keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas yang ditawarkan Jay Itzes untuk lini belakang timnas Indonesia sangat mengesankan. Dalam 3 pertandingan yang sudah dilakoni Jay untuk skuad Garuda, semuanya berakhir dengan kemenangan. Pemain Venezia FC ini bermain sebagai starter saat Indonesia mengalahkan Vietnam 2 kali dan Filipina di laga terakhir grup F. Lebih hebatnya lagi, setiap kali Jay Itzes bermain gawang timnas Indonesia tidak pernah kebobolan. Bukan hanya soal bertahan, pemain berusia 24 tahun ini turut berkontribusi lewat golnya ke gawang Vietnam di Stadion Maidin 26 Maret 2024. Meski demikian, PSSI melihat bahwa kekuatan Indonesia perlu ditambah untuk menghadapi putaran ketiga nanti. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan lebih tinggi secara kualitas. Salah satu yang mungkin menjadi duet Jay Itzes di lini pertahanan timnas Indonesia adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Berdasarkan informasi yang diterima pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, Erick Thohir kini sedang mencari pemain naturalisasi baru. Menurut Bung Ropan, bek berusia 27 tahun tersebut masuk rencana PSSI untuk dinaturalisasi. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix dan Pak Ketua jawab oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini, katanya. Jika usaha ini nantinya membuahkan hasil positif, maka lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat.
Profil Maures Mohinoke, pemain timnas U-20 yang cetak gol ke gawang Jepang. Nama Maures Mohinoke menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia setelah laga timnas U-20 melawan Jepang pada Sabtu 8 Juni 2024. Selain itu, Maures Mohinoke digadang-gadang menjadi pesaing Marcelino Ferdinand di timnas senior Indonesia. Meski skuad Garuda kalah, penampilan Maures Mo mendapat pujian karena dinilai menonjol. Timnas U-20 Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-4 dalam lanjutan babak grup Maurice Ravello Tournament atau turnamen Toulon. Ini merupakan kekalahan ketiga bagi tim asuhan Indra Syafri dalam turnamen tersebut, membuat mereka sementara berada di posisi juru kunci grup B. Maures Mo yang bermain sebagai penyerang sayap tampil agresif sepanjang laga. Beberapa kali akselerasinya mampu membuat lini pertahanan Jepang kewalahan. Puncaknya adalah ketika dia berusaha melewati dua bek Jepang hingga dilanggar di kotak penalti. Maures Mo yang mengambil sendiri tendangan penalti tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sejauh ini dia menjadi satu-satunya pemain timnas U-20 Indonesia yang mencatatkan namanya di papan skor. Maures Mohinoke Johannes Jacob Denny Dilvinho lahir di Breda, Belanda pada 26 Februari 2005. Ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Maluku. Maures Mo memulai kariernya di akademi klub lokal Belanda VV Baronia. Pada tahun 2020, dia bergabung dengan Akademi Dordrecht Youth. Dalam 3 tahun, dia berhasil promosi ke berbagai tim kelompok umur, hingga kini memperkuat Dordrecht U-21. Bersama klub yang bermarkas di GN Bow Stadium itu, Maures Mo menjadi bagian dari tim utama. Musim ini dia mencatatkan 3 gol dari 17 kali bermain dalam kompetisi Liga Usia Muda di Belanda. Performa gembilangnya membuat pelatih timnas U-20 Indonesia, Indra Syafri, tertarik. Pelatih berusia 60 tahun itu memanggilnya bersama 3 pemain keturunan lainnya untuk memperkuat timnas U-20 Indonesia di Maurice Ravello Tournament. Ajang ini dijadikan Indra Syafri sebagai persiapan menuju Piala AFF U-19 sekaligus menyeleksi pemain keturunan potensial. Selain Maures Mo, pemain keturunan yang juga diseleksi dalam ajang tersebut adalah Dion Marks, Sam Eiffel, dan Tim Geppens. Maures Mo selalu bermain dalam 3 laga yang dilakoni timnas U-20 Indonesia. Setelah 2 kali bermain separuh babak, dia akhirnya diberi kesempatan bermain penuh 90 menit pada laga kontra Jepang. Winger berusia 19 tahun itu pun membayar kepercayaan pelatih dengan mencetak 1 gol pada pertandingan tersebut.